Baik adik-adik semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang sejarah Indonesia, di mana pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Kongsi Dagang Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC Belanda. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari dua subbab materi, yaitu yang pertama lahirnya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, dan untuk subbab materi yang kedua yaitu ada keserakahan dan kekejaman VOC. Kita akan langsung saja ke subbab materi yang pertama, yaitu lahirnya VOC. Bermula dari perkembangan upaya pencarian rempah-rempah di wilayah dunia timur, sehingga melahirkan sebuah persaingan dagang antara para pencari, yaitu diantaranya Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, dan juga ada Belanda. Nah, dari keempat negara tersebut, yaitu masing-masing dari mereka membuat sebuah kongsi dagang. Di antaranya yaitu pada tanggal 31 Desember 1600 Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama The British East India Company. Nah, kemudian disusul oleh Belanda pada tahun 1598 atas usulan dari Johan van Oldenbarnevelt, yaitu di mana beliau mengusulkan bahwa perlunya membentuk sebuah kongsi dagang yang lebih besar dibandingkan dengan kongsi dagang yang dimiliki oleh negara lain. Nah, usulan tersebut pada tanggal 20 Maret 1602 disetujui dan didirikan VOC atau Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. Nah, kita tentunya harus mengetahui sebenarnya apa itu VOC. VOC sendiri merupakan sebuah kongsi dagang yang berasal dari Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. Nah, tujuan didirikannya VOC yaitu yang pertama ada menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok pedagang Belanda. Yang kedua yaitu memperkuat kedudukan dari pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang dari negara lain. Yang ketiga yaitu sebagai kekuatan revolusi sehingga VOC memiliki tentara. Nah, dalam menjalankan beberapa kewenangan dan haknya, ini VOC memiliki hak istimewa atau hak oktro, yaitu memerintah di negeri jajahan, mengangkat pegawai sendiri, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, melakukan peperangan, membentuk angkatan perang, dan melakukan monopoli perdagangan antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelhaens dan juga termasuk Kepulauan Nusantara. Nah, kemudian pada tahun 1610 ini dibentuklah jabatan Gubernur Jenderal, di mana Peter Booth pada saat itu menjadi Jenderal VOC yang pertama. Tugasnya yaitu mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Nah, yang dilakukan Peter Booth saat itu yaitu menentukan pusat kedudukan VOC di Ambon atas dasar kemudahan monopoli rempah-rempah, yang dimana selanjutnya kedudukan VOC ini digantikan atau diboyong ke Jayakarta karena dipandang lebih strategis dan berada di jalur perdagangan Asia. Nah, pada tahun 1611 Peter Booth ini melakukan perjanjian dengan penguasa Jayakarta, yaitu
membeli tanah seluas 50 kali 50 fadem, yang dimana kalau diartikan satu fadem itu sama dengan 182 cm. Nah, selanjutnya di sini tentunya juga ada alasan mengapa Jayakarta dipilih sebagai pusat kedudukan VOC. Yang pertama yaitu karena Jayakarta lebih strategis dibandingkan dengan Ambon karena terletak di tengah jalur perdagangan Asia. Yang kedua yaitu Jayakarta memudahkan VOC untuk menyingkirkan Portugis di Selat Malaka. Nah, itu tadi pembahasan subbab materi yang pertama yaitu tentang lahirnya VOC. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.